Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda seperti apapun, doanya tetap sama. Sebetulnya malam ini saya ada janji untuk live streaming dengan keturunan ke-14 yang punya catatan yang kuat, jalur laki-laki dari Sunan Derajat. Tetapi karena saya belum terlalu fit, takut tidak bisa mengimbangi, jadi saya pending dulu. Mungkin besok malam atau mungkin hari berikutnya. Kali ini saya akan membuat resume tentang perdebatan antara Sayyid Modakori atau Teuku Modakori dengan timnya pro Ba'alawi atau yang kontra kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Perhatikan, saya tidak merilis resume perdebatan mereka atau tim pro Ba'alawi ini dengan Kiai Haji Imaduddin karena Kiai Haji Imaduddin juga tidak berdebat di situ. Dan bahkan saya pertegas bahwa Sayyid Modakori itu sebetulnya tidak sedang mempertahankan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, tetapi sedang membawa argumentasi sendiri. Dan sayangnya Teuku Modakori ini tidak bisa bertahan dengan argumentasinya. Fokus kepada pertanyaan, adakah kitab sezaman? Kalau Anda perhatikan, 3 pertanyaan pesanan Kiai Haji Imaduddin itu sama sekali tidak bicara kitab sezaman. Saya ulangi, 3 pertanyaan itu tidak bicara sama sekali kitab yang sezaman tentang Ubaidillah. Karena Kiai Haji Imaduddin tahu bahwasanya pertanyaan itu lemah. Maka Kiai Haji Imaduddin itu mengangkat batasan yang kuat, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, untuk mengukur validitas 2 hal, yaitu bahwa Ahmad punya anak bernama Ubaidillah dan Alwi sebagai cucunya, juga bahwa Ahmad hijrah ke Hadramaut. Enggak soal kitab sezaman, tapi kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Berarti di sini Asy-Syajarah Al-Mubarakah sangat kokoh. Nah, Sayyid Teuku Modakori di situ ketika terpojok karena kitab Asy-Syajarah ini juga tidak ada sanadnya, akhirnya beliau mengatakan, ya saya nggak pakai kitab itu. Ini sudah keluar dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin ya. Jadi sudah tidak mewakili Kiai Haji Imaduddin ya. Dengan pertanyaan mana kitab sezaman sudah tidak mewakili Kiai Haji Imaduddin. Karena Kiai Haji Imaduddin pada waktu itu dalam pertanyaannya tidak bicara kitab yang sezaman. Karena Kiai Haji Imaduddin tahu isbatnya Ahmad sebagai putra Isa itu tidak ada kitab sezamannya. Karena kitab sezamannya Sirru Silsilatil Alawiyah itu yang dikarang oleh, kalau tidak salah itu siapa ya, Sirru Silsilatil Alawiyah, Abu Nasr Al-Bukhari, itu tidak menyebut ada putra Isa yang bernama Ahmad. Kiai Haji Imaduddin ketika meyakini benarnya Ahmad sebagai putra Isa memakai kitab yang bukan sezamannya. Jadi begitu ya, jadi begitu. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu tidak fokus kepada kitab sezaman, tetapi ada alternatifnya, nggak mesti ya. Maka yang dipakai juga yang sekunder, jelas ya. Ketika ditanya kitab yang sezaman, ini sudah perdebatan antara tim pro Ba'alawi dengan Sayyid Modakori, bukan dengan Kiai Haji Imaduddin. Dan Sayyid Modakori itu ketika bertanya, sebetulnya kan sudah dijawab oleh Habib Hanif. Ya saya tidak tahu, selesai ya. Jadi bukan tidak dijawab, adakah kitab yang sezaman? Saya tidak tahu. Jawaban Habib Hanif itu karena mungkin Habib Hanif merasa tidak membaca semua kitab. Sementara ada atau tidak ada, itu terserah kamu mencarinya seluas apa. Sebetulnya itu urusannya Gus Rumel ya. Kalau masih terus meneliti, siapa tahu nanti ketemu. Kemudian yang kedua, justru ketika ditanya balik, apa landasan Anda mengisbat nasab harus dengan kitab sezaman? Nah, teori yang dibawa oleh Sayyid Modakori itu malah menjadi senjata yang dipakai oleh Habib Hanif. Artinya al-hujjatu alaihi. Kenapa? Karena Sayyid Modakori dalam ibarah-ibarah yang dia bawakan tidak menemukan bahasa sezaman. Bahasa Arab sezaman itu al-mu'asir namanya ya. Asrun itu kan masa, mu'asirun yang memasai atau masanya sama. Ulama-ulama nasab itu tidak pernah menyebut menyebut bahasa al-mu'asir ya, kecuali justru ketika dalam Ar-Raddul Jali itu
Ar-Raddul Jali ini karangannya Az-Zabidi, mengisbat nasab Ba'alawi. Justru Az-Zabidi yang mengatakan ada ulama sezaman yang mengatakan Ahmad itu hijrah ke Hadramaut. Dalam kitabnya itu ada. Bukan soal hijrahnya ya. Bahwasanya Ahmad itu hijrah bersama anaknya Abdullah. Itu ada. Dan itu kata Az-Zabidi disebutkan oleh ulama yang sezaman atau dekat. Jadi Sayyid Mudakori tidak mampu membuktikan bahwasanya dalam masalah isbat nasab harus ada kitab yang sezaman. Lalu Sayyid Mudakori semakin blunder dengan membawa teori al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah sebagian dari agama. Ucapannya Al-Mubarak, Ibnul Mubarak kalau tidak salah. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad semua orang asal bicara. Ditembakkanlah itu kepada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Itu mana sanadnya? Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis tahun 600-an atau 597. Bicara tentang Ahmad yang hidup di abad keempat, terpaut 240 tahun. Dua nama yaitu Hasan dan Ali itu tidak pernah disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Lalu apa sanadnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Kan terpojok kalau begitu. Kenapa? Karena keliru berdalil tentang sanad. Sementara Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sanadnya ada, tetapi bukan begitu cara menjawabnya. Ya karena bukan Kiai Haji Imaduddin yang menjawab, maka jawabannya Sayyid Mudakori adalah jawaban pribadi beliau ya. Jadi saya bilang dalam perdebatan itu Sayyid Mudakori terpojok dalam dua hal. Yang pertama, tidak bisa menyajikan ibarah ulama bahwasanya harus ada kitab yang sezaman. Bahkan ketika beliau menyampaikan satu bahasa aurakun qadimah, kertas-kertas atau lembaran-lembaran lama. Lah, lama itu tidak bisa Anda menafsir-nafsirkan harus yang sezaman. Kenapa? Karena lama itu mutlak. Artinya ya terlewat atau kertas masa lalu. Kalau kita abad ke-10 misalnya, bicara abad ke-7 itu sudah kertas yang lama. Walaupun yang dibicarakan adalah abad ke-4, terpaut 300 tahun, itu juga masuk kepada aurakun qadimah. Dan itu adalah salah satunya saja. Tidak mesti semua ada. Turuk dan syurut. Seperti yang sudah saya sering pertegas. Turuk itu salah satunya adalah aurak qadimah. Ada yang kedua. Tasdikul wuqala'i ala sihatiha dan nasab minan nuqabah. Atau ada tasdik, ada pembenaran terhadap sahnya sebuah nasab dari orang-orang yang kompeten. Yaitu yang ngurus nasab. Baik dari nakobah atau dari nasabah. Itu sepaket dengan khotun nasabah al-mawthuk. Tidak disyaratkan di situ harus sezaman. Jadi membuat syarat harus sezaman tidak punya landasan ilmiah. Makanya terpojok dengan itu. Tapi tidak bisa kita bilang ini memojokkan Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena bukan Kiai Haji Imaduddin yang menjawab. Dan sampai sekarang mestinya Kiai Haji Imaduddin itu menjelaskan apa dasar-dasar dari landasan ilmiahnya. Walaupun ya kalau masalah tulisan kadang-kadang saya juga agak malas mengikuti tulisan-tulisannya lagi ya. Ya biarkan itu menjadi dinamika antar tulisan ya. Semoga mungkin akan ada perdebatan yang ya mungkin orangnya langsung atau bagaimana. Yang jelas kalau masalah substansi dari yang dibicarakan adalah bertanya mana kitab yang sezaman, maka itu sudah terjawab yaitu tidak tahu. Tetapi pertanyaan itu juga dipertanyakan. Mana ulama mensyaratkan harus ada kitab sezaman malah tidak bisa dijawab. Ketika bawa ibarah malah ibarahnya tidak klop ya. Itu ya. Kemudian ketika mengangkat-angkat masalah sanad malah blunder karena kitabnya sendiri tidak ada sanadnya yaitu Syajarah Mubarakah. Sehingga ya sudah saya tidak pakai kitab itu. Saya pakai kepada Tahdhibul Ansab. Mana menyebut Ubaidillah? Wah, sudah jauh dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin ya. Kiai Haji Imaduddin tidak begitu argumentasinya tapi bertitik pegang kepada sumber sekundernya yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tahdhibul Ansab tidak bisa dipakai untuk masalah Ahmad punya anak Ubaidillah. Kenapa? Karena Tahdhibul Ansab itu hanya menyebut sebagian dari putra Ahmad, tidak membatasi dan tidak menunjukkan menyebut semuanya. Sehingga ketika ada yang tidak tersebut bukan berarti ditolak. Nah, begitu ya, itu disebut oleh Kiai Haji Imaduddin. Walaupun Tahdhibul Ansab walaupun Al-Majdi tidak menyebut nama Ubaidillah bukan berarti tidak mungkin ada. Kenapa? Karena mereka tidak membatasi. Nah, baru muncul Asy-Syajarah. Jadi kekuatannya di Asy-Syajarah. Tapi oleh Sayyid Mudakori dianggap saya tidak pakai itu. Sudah keluar dari relnya Kiai Haji Imaduddin ya. Sudah berdiri dengan argumentasinya sendiri. Tetapi sayangnya malah tidak bisa mempertahankan argumentasi itu. Ya, terjebak kepada suruk dan turuk ya. Jadi kalau tentang Sayyid Mudakori berdebat dengan timnya Pro Ba'alawi itu sudah bisa kita lihat ya.
Dengan disclaimer, karena argumentasinya Said Mudakori bukan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin ya. Sudah lain lintasannya. Sehingga misalnya Said Mudakori ya, kamu mungkin tidak sepakat, mungkin nganggap oh kan itu cuma 1 lawan 5, masih terbawa dengan framing begitu. Kalau saya enggak. Saya lihat orang itu apa yang dibicarakan. 1 orang lawan 1000, kalau yang 1000 juga sama, yang 1 ini tidak terpatahkan ya menang ya. Gak mesti 1 lawan berapa ya. Dan itu adalah bagaimana cara saya memandangnya ya. Kalau mau tidak setuju dengan saya silahkan ya. Dan ini sudah bicara potensi substansi dari perdebatannya, bukan bicara masalah sah tidak sahnya nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena tidak semua ketika bicara tentang nasab mesti kesimpulannya harus sah tidak sah. Ini bicara partisi-partisinya. Allahumma hadina hada sabil, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.